Bab 1. Gunung Hut terletak di pegunungan Isut, dan di kaki gunung itu terdapat sebuah desa kecil yang unik. Penduduk desa di sana hidup dari hasil bumi, dan tidak banyak berhubungan dengan dunia luar. Saat itu fajar menyingsing, dan penduduk desa berkumpul di gerbang desa untuk mengantar seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun. Ia tampak kurus dan lemah, tetapi memiliki kulit yang sehat dan cerah, serta penampilan yang menawan secara keseluruhan. Ia mengenakan jubah hijau biasa yang tampaknya telah dicuci berkali-kali hingga hampir usang. Sesuatu tentang cara berpakaiannya, ditambah dengan tatapan polos di matanya, membuatnya tampak sangat cerdas. Namanya adalah Bai Xiaochun. Para tetua dan sesama penduduk desa yang terhormat, katanya, saya akan pergi untuk mempelajari kultivasi keabadian. Saya akan merindukan kalian semua. Pemuda itu memasang ekspresi sedikit sedih, seolah-olah dia tidak sanggup berpisah dengan sesama penduduk desa. Hal ini membuatnya terlihat lebih menawan dari sebelumnya. 1. Para penduduk desa di sekitarnya saling bertukar pandang, mengangkat bahu tanpa daya, lalu berpura-pura terlihat lebih enggan melihatnya pergi. Seorang lelaki tua berambut putih melangkah keluar dari kerumunan dan berkata, Xiao Chun, sejak ayah dan ibumu meninggalkan kita, oh sudah lama sekali, kau telah menjadi, ia berhenti sejenak, anak yang sangat baik. Melihat Bai Xiao Chun belum pergi, ia melanjutkan, jangan bilang kau tidak tertarik untuk hidup selamanya. Yang harus kau lakukan hanyalah menjadi seorang immortal, dan kemudian kau bisa hidup selamanya. Itu waktu yang sangat, sangat lama. Nah, sekarang saatnya kau pergi. Bahkan seekor elang muda pun akhirnya harus belajar terbang. Apapun situasi yang kau hadapi di luar sana, kau harus bertahan dan terus maju. Begitu kau meninggalkan desa, kau tidak bisa kembali, karena jalanmu akan selalu ada di depan, bukan di belakang. Pria tua itu menepuk bahu Bai Xiaochun dengan ramah. Hidup selamanya. Gumam Bai Xiaochun. Sebuah getaran menjalari tubuhnya, dan tatapan tekad perlahan memenuhi matanya. Di bawah tatapan penuh semangat dari lelaki tua dan penduduk desa lainnya, ia mengangguk serius dan menatap semua orang untuk terakhir kalinya. Akhirnya, ia berbalik dan berjalan meninggalkan desa. Saat ia menghilang di kejauhan, penduduk desa mulai terlihat semakin gembira. Ekspresi sedih mereka berubah menjadi ekspresi sukacita, dan lelaki tua berwajah ramah itu mulai gemetar. Air mata bahkan mengalir di wajahnya. Keadilan dari surga. Musang itu akhirnya pergi. Siapa yang memberitahunya bahwa mereka melihat makhluk abadi di daerah ini? Siapapun itu, aku akan memberimu hadiah besar atas nama desa. 2. Desa itu segera dipenuhi dengan sorak-sorai kegembiraan. Beberapa orang bahkan mengeluarkan gong dan gendang lalu mulai memukulnya dengan penuh semangat. Musangnya sudah pergi, kata seseorang, tapi oh, kasihan ayam-ayamku. Dia benci suara ayam jantan berkokok saat fajar, jadi entah bagaimana dia berhasil membuat semua anak di desa memakan semua ayam yang kami punya. Hari ini adalah awal dari era baru. Pada saat itu, Bai Xiaochun masih cukup dekat dengan desa, dan sebenarnya bisa mendengar suara gong dan genderang. Dia bahkan mendengar beberapa teriakan kegembiraan. Ia berhenti di tempatnya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Setelah beberapa saat, ia berdeham dan melanjutkan perjalanannya. Diiringi suara-suara kegembiraan yang samar, ia mulai berjalan menuju Gunung Hut. Gunung Hut bukanlah gunung yang sangat tinggi, tetapi tertutup oleh vegetasi yang lebat. Oleh karena itu, meskipun saat itu fajar, di bawah pepohonan, suasana terasa gelap dan sunyi. Double Dog memberitahuku bahwa beberapa hari yang lalu dia sedang berburu babi hutan dan melihat seorang immortal terbang di sekitar situ. Bai Xiaochun melanjutkan perjalanannya, jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari semak-semak di dekatnya. Suaranya hampir seperti babi hutan, dan itu langsung membuat Bai Xiaochun sangat gugup. Bulu kuduknya berdiri saat dia bertanya, siapa itu? Siapa di sana? Dia dengan cepat mengeluarkan 4 kapak dan 6 parang dari tas perjalanannya, tetapi itu sendiri tidak membuatnya merasa lebih aman, jadi dia juga mengeluarkan sedikit dupa hitam dari dalam jubahnya, yang digenggamnya erat-erat di tangan kirinya. Jangan keluar! Teriaknya, gemetar. Jangan berani-berani keluar. Aku punya kapak dan parang, dan dupa ini bisa memanggil petir dari langit, bahkan memanggil makhluk abadi. Jika kau berani menunjukkan wajahmu, kau akan mati. Akhirnya, dia berbalik dan berlari menuju jalan setapak di gunung, sambil memainkan berbagai senjata di tangannya. Suara dentingan terdengar saat kapak dan parang mulai jatuh ke tanah di kiri dan kanan. Mungkin apapun yang tadi berdesir di semak-semak benar-benar ketakutan karenanya. Suara-suara itu berhenti, dan tidak ada binatang liar yang keluar dari semak-semak. Bai Xiaochun bergegas menuju gunung, menyeka keringat di dahinya. Saat ini, wajahnya pucat, dan dia hampir mempertimbangkan untuk menyerah pada ide gila mendaki gunung ini, tetapi kemudian dia memikirkan dupa yang diwariskan orang tuanya sebelum mereka meninggal. Konon, dupa itu diwariskan dari leluhur mereka, hadiah yang diberikan oleh seorang immortal miskin yang telah mereka selamatkan. Sebelum pergi, immortal itu memberikannya kepada mereka sebagai balasan atas kebaikan yang telah mereka tunjukkan. Lebih jauh lagi, immortal itu bahkan berjanji untuk mengambil seorang anggota klan Bai sebagai murid. Dia mengatakan kepada mereka bahwa hanya dengan membakar dupa itu akan memanggilnya ke sisi mereka. Bai Xiaochun sebenarnya telah menyalakan dupa lebih dari 10 kali dalam beberapa tahun terakhir, namun, tidak ada satupun immortal yang muncul.
Akhirnya, Bai Xiaochun mulai curiga apakah cerita tentang immortal itu benar atau tidak. Akhirnya, dia memutuskan untuk mendaki gunung. Pertama, dupanya hampir habis, dan kedua, ada masalah immortal terbang yang terlihat baru-baru ini. Dan begitulah akhirnya dia berada dalam situasi saat ini. Teorinya adalah jika dia bisa sedikit lebih dekat dengan makhluk abadi itu, mungkin akan lebih mudah bagi makhluk abadi itu untuk merasakan aroma dupa. Berdiri di depan gunung, dia ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan memutuskan untuk terus berjalan. Untungnya, gunung itu tidak terlalu tinggi, dan tidak butuh waktu lama untuk mencapai puncaknya, tempat dia berhenti sambil terengah-engah. Dia memandang desa di bawah, dan ekspresi emosional muncul di wajahnya. Kemudian dia melirik sepotong dupa hitam seukuran kuku jari. Jelas sekali dupa itu telah dibakar berkali-kali, dan hampir habis. Sudah 3 tahun. Semoga Tuhan memberkati aku, ibu dan ayah. Kali ini pasti berhasil. Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam, lalu dengan hati-hati menyalakan dupa. Angin kencang langsung bertiup, dan dalam sekejap mata, awan gelap memenuhi langit. Kilat menyambar, dan guntur yang memekakkan telinga menggelegar di telinganya. Keagungan seluruh pemandangan itu membuat Bai Xiaochun gemetar, takut ia akan terbunuh oleh petir. Ia hampir saja meludah ke dupa untuk memadamkannya, tetapi berhasil menahan diri. Aku sudah menyalakan dupa ini 12 kali dalam 3 tahun terakhir, dan ini yang ke-13 kalinya. Aku harus membiarkannya terbakar. Ayo, Xiaochun. Petir tidak akan membunuhmu. Setidaknya mungkin tidak. Setiap 12 kali dia menyalakan dupa di masa lalu, selalu ada kilat dan guntur, namun tidak ada makhluk abadi yang pernah muncul. Setiap kali, dia sangat ketakutan sehingga dia meludah ke dupa untuk memadamkannya. Dia sebenarnya merasa agak aneh bahwa sebatang dupa yang konon abadi dapat dipadamkan dengan air liur biasa. Bai Xiaochun duduk di sana gemetar ketakutan saat guntur bergemuruh di sekitarnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di udara di kejauhan. Dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian mewah. Ia memiliki pembawaan layaknya makhluk agung, namun tampak lelah dan letih karena perjalanan. Bahkan, jika diperhatikan lebih dekat, matanya tampak berkedip-kedip karena kelelahan yang luar biasa. Akhirnya aku bisa melihat dengan jelas siapa orang bodoh yang selama 3 tahun terakhir ini menyalakan dupa itu terus-menerus. Setiap kali pria itu memikirkan apa yang telah dialaminya selama beberapa tahun terakhir, dia merasa sangat kesal. 3 tahun lalu, dia merasakan aura pengobatan dari sebatang dupa yang dia berikan ketika dia masih berada di tahap kondensasi Qi. Hal itu langsung membuatnya teringat akan hutang budi yang dimilikinya di dunia fana. Saat pertama kali ia terbang keluar menanggapi dupa yang dinyalakan, ia mengira itu hanya masalah pergi dan kemudian segera kembali. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sebelum sempat menemukan dupa tersebut, auranya tiba-tiba akan lenyap, memutuskan hubungannya dengan dupa itu. Jika itu hanya terjadi sekali, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, selama 3 tahun, aura itu telah muncul lebih dari 10 kali. Berkali-kali pencariannya terinterrupted, memastikan bahwa dia terus-menerus meninggalkan sektenya lalu kembali lagi. Bola balik, bola balik. Itu adalah siksaan. Saat mendekati Gunung Hut, ia melihat Bai Xiaochun. Diliputi berbagai frustrasi, pria itu mendarat di puncak gunung dan melambaikan tangannya, seketika memadamkan dupa yang menyala-nyala. Guntur mereda, dan Bai Xiaochun menatap pria itu dengan terkejut. Apakah kau seorang abadi? Tanya Bai Xiaochun hati-hati. Masih ragu tentang apa yang sebenarnya terjadi, dia menyelipkan tangannya ke belakang punggung dan mengambil kapak. Kau boleh memanggilku Li Qinghou. Apakah kau dari klan Bai? Mata kultivator parubaya itu bersinar seperti kilat saat ia mengamati Bai Xiaochun, mengabaikan kapak di belakang punggungnya. Baginya, Bai Xiaochun tampak lembut, hampir cantik, dan mengingatkannya pada teman lamanya bertahun-tahun yang lalu. Selain itu, bakat terpendamnya tampak cocok. Kemarahan Li Qinghou perlahan mulai mereda. 3. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali. Meskipun masih sedikit takut, dia duduk tegak dan berkata pelan, junior jelas berasal dari klan Bai. Saya Bai Xiaochun. Baiklah, kalau begitu katakan padaku, kata Li Qinghou dengan suara tenang. Mengapa kau menyalakan dupa itu berkali-kali selama 3 tahun terakhir? Dia sangat ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Begitu Bai Xiaochun mendengar pertanyaan itu, pikirannya berputar saat ia mencoba mencari jawaban yang tepat. Akhirnya, ekspresi melankolis muncul di wajahnya, dan ia menatap ke arah desa di kaki gunung. Junior adalah orang yang sentimental dan saleh, katanya. Aku benar-benar tidak tega berpisah dengan sesama penduduk desa. Setiap kali aku menyalakan dupa, aku diliputi perasaan sedih. Sekadar memikirkan untuk meninggalkan mereka saja sudah sangat menyakitkan. Li Qinghou menatap dengan terkejut. Dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan seperti itu, dan karena itu, kemarahan di hatinya semakin memudar. Dari kata-kata pemuda ini saja, dia bisa tahu bahwa dia benar-benar orang yang tepat. Namun, hal berikutnya yang dilakukannya adalah mengirimkan indera ilahinya ke arah desa, dan dia mendengar suara genderang dan gong serta sorak-sorai. Dia bahkan mendengar penduduk desa berbicara tentang betapa senangnya mereka karena si Musang telah pergi. Ekspresi tidak menyenangkan muncul di wajahnya, dan dia merasa sakit kepala akan datang.
Dia menoleh ke arah Bai Xiaochun yang menawan dan polos, yang tampaknya tidak akan menyakiti seekor lalat pun, dan tiba-tiba menyadari bahwa anak ini adalah penjahat sejati. Katakan yang sebenarnya. Seru Li Qinghou, suaranya menggema seperti guntur. Bai Xiaochun sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Hei, kau tidak bisa menyalahkanku. Kata Bai Xiaochun dengan nada sangat sedih. Dupa macam apa ini? Setiap kali aku menyalakannya, petir menyambar di mana-mana. Aku hampir terbunuh beberapa kali. Bahkan, menghindari petir itu sebanyak 13 kali saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Li Qinghou menatap Bai Xiaochun dalam diam. Jika kau begitu takut, lalu mengapa kau menyalakannya lebih dari 10 kali? Tanyanya. Karena aku takut mati. Jawab Bai Xiaochun dengan marah. Bukankah tujuan kultivasi keabadian adalah untuk bisa hidup selamanya? Aku ingin hidup selamanya. Li Qinghou sekali lagi terdiam. Namun, ia merasa terpuji dengan ketertarikan anak itu pada kehidupan abadi, dan menyadari bahwa kepribadiannya mungkin akan sedikit berubah setelah menjalani latihan keras di sekte tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia mengayunkan lengan bajunya, mengangkat Bai Xiaochun ke dalam seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Baiklah, ikut aku, katanya. Kita mau kemana? Tanya Bai Xiaochun, tiba-tiba menyadari bahwa mereka sedang terbang. Ah, kita sangat tinggi. Tanah di bawah sana sangat jauh, membuat wajahnya memerah. Dia segera menjatuhkan kapaknya dan meraih kaki dewa abadi itu. Li Qinghou menatapnya sambil memegangi kakinya. Merasa sedikit bingung, dia menjawab, Sekte Aliran Roh. 1. Nama Bai Xiaochun dalam bahasa Mandarin adalah Bai Xiaochun Bai Xiaochun. Bai adalah nama keluarga yang juga berarti putih. Xiao berarti kecil. Chun berarti murni. 2. Kata untuk musang secara harfiah adalah, serigala tikus putih, karakter pertama sama dengan karakter nama keluarga Bai Xiaochun. 3. Nama Li Qinghou dalam bahasa Mandarin adalah Li Qinghou Li Qinghou. Li adalah nama keluarga yang sangat umum, juga sama dengan nama keluarga klan Li di ISSTH. Qing berarti, hijau, biru, hitam, biru langit, del. Hou memiliki banyak arti termasuk, waktu, dan, menunggu. Sekte Aliran Roh terletak di benua Isud di cabang hilir sungai Heavenspan, dan terbagi antara tepi utara dan selatan. Sejarahnya membentang selama bertahun-tahun, dan sangat terkenal di daerah tersebut. 8 gunung raksasa yang diselimuti awan menjulang di atas sungai Heavenspan. 4 gunung terletak di tepi utara sungai, sedangkan 3 lainnya berada di tepi selatan. Yang mengejutkan, 1 gunung, yang paling megah dari semuanya, menjulang dari tengah sungai itu sendiri. Seluruh bagian atas gunung itu tertutup salju putih cemerlang, dan menjulang begitu tinggi sehingga puncak gunung pun tidak terlihat. Bagian tengah gunung telah dilubangi, memungkinkan air sungai keemasan mengalir melewatinya, dan menyebabkan gunung itu sendiri agak menyerupai jembatan. Saat ini, seberkas cahaya melesat di dekat tepi selatan Sekte Aliran Roh. Itu tak lain adalah Li Qinghou dan Bai Xiaochun. Saat mereka berlari menuju tempat tinggal para pelayan di bawah puncak ketiga, terdengar samar-samar Bai Xiaochun berteriak ketakutan. Dia sangat ketakutan karena penerbangan itu. Mereka telah melewati banyak sekali gunung, dan sepanjang perjalanan, dia merasa seperti kehilangan pegangan pada kaki Li Qinghou. Akhirnya, semuanya menjadi kabur. Ketika semuanya akhirnya kembali jelas, dia menyadari bahwa mereka telah mendarat tepat di luar sebuah bangunan. Dia berdiri di sana, kakinya gemetar, melihat sekeliling pemandangan yang sangat berbeda dari apa yang biasa dia lihat di desa. Di depan gedung itu menjulang sebuah batu besar, di atasnya tertulis 3 aksara dengan kaligrafi yang indah. Departemen Urusan Pelayan. Duduk di samping batu itu adalah seorang wanita berwajah bopeng. Begitu melihat Li Qinghou, dia berdiri dan menangkupkan tangannya sebagai salam. Kirim anak ini ke oven, kata Li Qinghou. Tanpa berkata apa-apa lagi, dan mengabaikan Bai Xiaochun, dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Ketika wanita berwajah bopeng itu mendengar Bai Xiaochun menyebutkan oven, dia menatap dengan terkejut. Dia mengamati Bai Xiaochun, lalu menyerahkan sebuah tas berisi seragam pelayan dan barang-barang lainnya. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia membawanya menjauh dari bangunan menuju jalan setapak di dekatnya, sambil menjelaskan beberapa aturan dan kebiasaan dasar sekte tersebut. Jalan setapak itu dilapisi batu kapur hijau, dan berkelok-kelok melewati banyak bangunan dan halaman. Aroma harum tumbuhan dan bunga memenuhi udara, dan seluruh tempat itu tampak seperti surga. Saat dia melihat sekeliling, jantung Bai Xiaochun mulai berdebar kencang karena kegembiraan, dan kegugupan serta kecemasannya yang sebelumnya mulai memudar. Tempat ini luar biasa, pikirnya. Jauh lebih baik daripada desa. Matanya berbinar penuh antisipasi saat ia mengikuti wanita itu. Pemandangannya semakin lama semakin spektakuler. Ia bahkan melihat beberapa wanita cantik di sepanjang jalan, yang seketika membuat jantungnya berdebar kencang karena gembira. Tak lama kemudian, Bai Xiaochun menjadi semakin bersemangat. Itu karena ia melihat apa yang tampak seperti tujuan mereka. Di ujung jalan terdapat bangunan 7 lantai yang berkilauan seperti kristal. Bahkan ada burung bangau langit yang terbang di udara di atasnya. Apakah kita sudah sampai, kakak? Tanya Bai Xiaochun dengan penuh singfen. Ya, jawabnya dengan tenang, wajahnya tetap tanpa ekspresi seperti biasa. Ia menunjuk ke jalan kecil di samping. Ke sanalah kita akan pergi.
Bai Xiaochun melihat ke arah yang ditunjuknya, jantungnya berdebar kencang penuh antisipasi. Namun kemudian, seluruh tubuhnya kaku, dan dia menggosok matanya. Dia melihat lagi, sedikit lebih dekat, dan melihat jalan setapak berkerikil yang dipenuhi gubuk-gubuk beratap jerami yang dibangun secara asal-asalan dan tampak seperti akan roboh kapan saja. Aroma aneh tercium dari area tersebut. Bai Xiaochun ingin menangis, tetapi air mata tak kunjung keluar. Masih berpegang teguh pada secercah harapan, dia mengajukan pertanyaan lain kepada wanita berwajah bopeng itu. Kakak, apakah tadi kau menunjuk ke arah yang salah? Tidak, jawabnya dingin, sambil melangkah ke jalan setapak berkerikil. Ketika Bai Xiaochun mendengar jawabannya, semua keindahan tempat itu seolah lenyap. Ekspresi getir muncul di wajahnya saat ia terus mengikutinya. Tak lama kemudian, ia melihat ujung jalan yang reyot itu, di mana ia melihat beberapa wajan hitam besar berlarian. Setelah beberapa saat, ia menyadari bahwa wajan-wajan itu sebenarnya menempel di punggung beberapa pemuda yang sangat gemuk. Pemuda-pemuda ini sangat gemuk sehingga sepertinya jika mereka diremas akan mengeluarkan lemak murni. Salah satu dari mereka bahkan lebih gemuk dari yang lain, sangat gemuk sehingga ia tampak seperti gunung daging. Bai Xiaochun bahkan khawatir pria itu mungkin meledak karena terlalu gemuk. 1. Seluruh area itu dipenuhi dengan ratusan wajan besar, di mana para pria gemuk sedang merebus nasi. Merasa ada seseorang mendekat, para pemuda itu mendongak dan melihat wanita berwajah bopeng itu. Pemuda yang paling gemuk, yang tampak seperti gunung daging, mengangkat sendok sayurnya dan bergegas mendekat. Tanah bergetar saat dia berjalan, dan lemaknya bergoyang-goyang sedemikian rupa sehingga membuat Bai Xiaochun menatapnya dengan kaget. Tanpa berpikir panjang, dia mulai meraba-raba mencari kapak. Burung-burung murai bernyanyi dengan sangat indah pagi ini, dan sekarang aku tahu alasannya, teriak pria bertubuh besar itu sambil berlari mendekat. Matanya berbinar penuh nafsu. Semua ini karena kau akan datang, kakak. Mungkinkah kau berubah pikiran? Kau akhirnya menyadari betapa berbakatnya aku, dan ingin memanfaatkan hari yang baik ini untuk secara resmi menjadi pasangan Taoisku. Wanita berwajah bopeng itu memandang tumpukan daging itu dengan rasa jijik dan marah. Saya hanya di sini untuk mengantarkan anak ini ke keluarga Offense, katanya. Tugas selesai. Saya permisi dulu. Lalu dia bergegas pergi. Bai Xiaochun tersentak. Dia telah meluangkan waktu untuk mengamati wanita itu dalam perjalanan ke sini, dan dia benar-benar tampak seperti orang aneh. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya selera seperti apa yang dimiliki pria gemuk ini. Rupanya, bahkan seseorang dengan wajah seperti itu membuatnya bergairah. Sebelum Bai Xiaochun sempat mempertimbangkan hal itu lebih jauh, sosok besar itu tiba-tiba berdiri di depannya, sedikit terengah-engah. Pemuda itu begitu besar sehingga Bai Xiaochun mendapati dirinya sepenuhnya tertutupi oleh bayangannya. Bai Xiaochun mendongak menatap pemuda bertubuh besar itu dengan lipatan-lipatan dagingnya yang bergetar, lalu menelan ludah. Ini sebenarnya pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu gemuk. Pria bertubuh besar itu melirik kesal pada wanita berwajah bopeng yang sedang berjalan kembali menaiki jalan setapak berkerikil, lalu kembali menatap Bai Xiaochun. Wah, kita punya anggota baru. Kita sudah menyediakan tempat untuk Su Baochai bergabung, jadi ini memperumit keadaan. Bai Xiaochun merasa gugup hanya dengan melihat perawakan pemuda itu, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kakak, saya hamba Anda yang rendah hati, hamba Anda yang rendah hati, Bai Xiaochun. Bai Xiaochun. Kulit putih, ramping dan anggun. Kau terlihat sangat polos. Bagus sekali, bagus sekali. Namamu benar-benar sesuai dengan seleraku. Pria bertubuh besar itu menatapnya dari atas ke bawah, lalu menepuk bahu Bai Xiaochun, yang hampir saja membuat Bai Xiaochun terlempar ke samping. Siapa namamu, kakak? Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam dan mendongak sambil berpikir, bersiap untuk mengolok-olok nama pemuda itu. Gunung daging itu terkekeh dan menepuk dadanya, menyebabkan lemaknya bergelombang ke sana kemari. Aku Zhang si gendut besar. Itu Huang si gendut kedua, dan itu Hei si gendut ketiga. Begitu Bai Xiaochun mendengar nama-nama yang sangat menggugah itu, dia langsung membatalkan rencananya untuk mengolok-olok mereka. Sedangkan untukmu, lanjut si gemuk Zhang, mulai sekarang, kau akan menjadi si gemuk Bai ke-9. Tunggu sebentar, adik junior. Kau terlalu kurus. Jika kau terus terlihat seperti itu, kau akan mempermalukan keluarga Oven. Yah, kurasa itu tidak masalah untuk sekarang. Jangan khawatir. Setelah beberapa tahun, kau juga akan gemuk. Lalu kami akan memanggilmu si gemuk Bai ke-9. Ketika Bai Xiaochun mendengar julukan Bai si gendut ke-9, dia meringis. Nah, karena kau sudah menjadi adik junior ke-9 kami, kau tidak lagi dianggap sebagai orang luar. Di sini, di Offense, kami memiliki tradisi lama membawa wajan di punggung. Lihat wajan ini di punggungku. Dia menepuk wajan itu dan melanjutkan dengan sombong, ini adalah Raja Wajan, ditempa dari besi berkualitas tertinggi dan diukir dengan formasi mantra api bumi. Saat kau menggunakan wajan ini untuk memasak nasi roh, rasanya jauh lebih enak daripada nasi yang dimasak di wajan lain. Ngomong-ngomong, kau juga harus memilih wajan untuk dibawa di punggungmu. Maka kau akan terlihat sangat mengesankan. Sambil melirik wajan milik Zhang si gemuk, dan menyadari bahwa semua orang di Oven juga berhias serupa, Bai Xiaochun tiba-tiba membayangkan dirinya berjalan-jalan dengan gaya seperti itu.
Kakak, serunya tiba-tiba, apakah mungkin untuk tidak ikut membawa wajan? Kau bercanda. Membawa wajan adalah tradisi penting di oven. Nanti saat kau berada di sekte, orang-orang akan melihat wajan di punggungmu dan langsung mengenali bahwa kau berasal dari oven. Begitu mereka tahu itu, mereka tidak akan berani mengganggumu. Oven memiliki banyak pengaruh di sini, kau tahu. Zhang Si gemuk besar mengedipkan mata pada Bai Xiaochun. Tanpa mengizinkan diskusi lebih lanjut tentang masalah itu, dia membawa Bai Xiaochun ke salah satu gubuk beratap jerami, di dalamnya terdapat tumpukan ribuan wajan, sebagian besar tertutup lapisan debu. Jelas, tidak ada yang berada di sini untuk waktu yang cukup lama. Silakan pilih satu, adik junior ke-9, lalu kemarilah dan bantu mengurus nasi. Jika nasinya gosong, maka murid sekte luar akan membuat keributan lagi. Dengan itu, Zhang Si gemuk besar berbalik dan berlari kembali bergabung dengan para pria gemuk lainnya yang sibuk mengurus lebih dari 100 wajan masak. Sambil menghela napas putus asa, Bai Xiaochun memandang wajan-wajan itu, dan bingung memilih yang mana ketika tiba-tiba ia melihat sebuah wajan tertentu di sudut, terkubur di bawah tumpukan besar. Itu adalah wajan unik yang, alih-alih berbentuk lingkaran, berbentuk oval. Bahkan hampir tidak terlihat seperti oval, melainkan lebih seperti cangkang kura-kura. Ada juga beberapa tanda samar yang terlihat di permukaannya. Mata Bai Xiaochun berbinar, dan dia dengan cepat berjalan mendekat dan berjongkok untuk melihat wajan itu lebih dekat. Setelah mengeluarkannya dan memeriksanya lebih lanjut, matanya mulai bersinar penuh kepuasan. Dia menyukai kura-kura sejak kecil, terutama karena hewan itu melambangkan umur panjang. Mengingat bahwa dia datang untuk mempelajari kultivasi keabadian dengan tujuan hidup selamanya, begitu dia melihat wajan cangkang kura-kura, dia tahu bahwa itu adalah pertanda baik, firasat yang bagus. Setelah ia keluar dengan wajan, Zhang Si gemuk besar melihatnya dan bergegas menghampirinya, sendok sayur di tangan. Adik junior ke-9, kenapa kau memilih yang itu? Tanyanya dengan tulus, sambil mengusap perutnya yang buncit. Wok itu sudah bertahun-tahun ada di sana, dan tidak ada yang pernah menggunakannya, terutama karena bentuknya seperti tempurung kura-kura dan orang-orang tidak mau meletakkannya di punggung mereka. Kau yakin, adik junior ke-9? Aku yakin, kata Bai Xiaochun dengan tegas, sambil menatap wajan itu dengan penuh kasih sayang. Inilah wajan yang tepat untukku. Zhang Si gemuk besar mencoba membujuknya lagi, tetapi akhirnya menyadari bahwa Bai Xiaochun sudah mengambil keputusan. Akhirnya, dia menatapnya dengan aneh dan berhenti mencoba. Setelah menugaskan Bai Xiaochun salah satu gubuk beratap jerami milik para oven untuk tempat tinggal, dia kembali bekerja. Tak lama kemudian, senja pun tiba. Bai Xiaochun duduk di gubuk beratap jeraminya, memeriksa wajan berbentuk kura-kura. Satu hal yang menarik perhatiannya adalah desain yang terukir di bagian belakang wajan, yang sangat samar sehingga tidak akan terlihat kecuali jika dilihat dari dekat. Ia langsung tahu bahwa ini bukan wajan biasa. Dengan hati-hati meletakkannya di atas kompor, ia melihat sekeliling gubuk kecil itu. Gubuk itu sangat sederhana. Selain kompor, ada tempat tidur, meja, dan cermin tembaga biasa yang tergantung di dinding. Saat Bai Xiaochun menoleh untuk melihat sekeliling, wajan yang tampak biasa di belakangnya tiba-tiba memancarkan kilatan cahaya ungu. Bagi Bai Xiaochun, hari itu dipenuhi dengan berbagai peristiwa penting. Ia akhirnya tiba di negeri impiannya, dunia para abadi. Saat ini, ia masih sedikit linglung. Setelah beberapa saat berlalu, dia menarik napas dalam-dalam, dan matanya mulai berbinar penuh antisipasi. Aku akan hidup selamanya. Sambil duduk di sana, dia mengeluarkan tas yang diberikan wanita berwajah bopeng itu kepadanya. Di dalam tas itu terdapat pil obat, pedang kayu, beberapa dupa, seragam pelayan, dan medali komando. Terakhir, ada gulungan bambu dengan beberapa aksara kecil yang tertulis di sampulnya. Seni pengendalian kuali Qi ungu. Manual pemadatan Qi. Saat itu sudah malam, dan si gemuk Zhang beserta yang lainnya di dalam tungku sedang sibuk beraktivitas. Sementara itu, Bai Xiaochun sedang menatap gulungan bambu itu, matanya berbinar penuh harapan. Dia datang ke sini untuk mempelajari cara hidup abadi, dan dia memegang kunci untuk mencapai tujuan itu di tangannya saat ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia membuka gulungan itu. Beberapa saat kemudian, matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Gulungan bambu itu memiliki 3 gambar, dan teks yang menyertainya menjelaskan bagaimana kultivasi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pemadatan Qi dan pembentukan fondasi. Sedangkan untuk seni pengendalian kuali Qi ungu, seni ini dibagi menjadi 10 tingkatan, yang masing-masing sesuai dengan 10 tingkatan pemadatan Qi. Dengan berlatih kultivasi hingga tingkat tertentu, seseorang dapat mengendalikan objek fisik. Setelah mencapai tingkat ketiga, seseorang dapat mengendalikan setengah dari kuali kecil. Pada tingkat ke-6, menjadi setengah dari kuali besar. Pada tingkat ke-9, menjadi kuali utuh. Dan pada tingkat terakhir, seseorang bahkan dapat mengendalikan 2 kuali utuh. Sayangnya, gulungan ini hanya menjelaskan hingga tingkat ketiga dari seni bela diri tersebut, tanpa informasi lebih lanjut tentang tingkat-tingkat selanjutnya. Kunci dari semuanya adalah kultivasi, menggunakan serangkaian teknik pernapasan yang telah ditentukan untuk mengembangkan seni pengendalian kuali Qi ungu. Bai Xiaochun menjernihkan pikirannya dan mulai mengatur pernapasannya. Kemudian dia menutup matanya dan meniru postur yang digambarkan pada gambar pertama di gulungan bambu.
Dia mampu bertahan selama 3 tarikan napas sebelum rasa sakit yang hebat memenuhi tubuhnya. Akhirnya, dia berteriak dan menyerah. Dari apa yang dia rasakan, menggunakan teknik pernapasan ini justru menyedot semua udara dari tubuhnya, sehingga mustahil untuk bernapas. Ini terlalu sulit, pikirnya. Menurut deskripsi di bawah gambar, ketika kau berlatih kultivasi semacam ini, kau seharusnya bisa merasakan aliran ki mengalir di dalam dirimu. Namun barusan, satu-satunya yang kurasakan hanyalah rasa sakit yang hebat. Ia mulai frustrasi. Namun, demi hidup abadi, ia mengertakkan giginya dan mencoba lagi. Ia mengulangi proses itu berulang kali hingga tengah malam. Sepanjang waktu itu, ia tidak pernah sekalipun merasakan ki apapun di tubuhnya. Dia tidak mungkin mengetahuinya, tetapi bahkan seseorang dengan bakat terpendam luar biasa yang mencoba mengkultivasi tingkat pertama seni pengendalian kuali ki ungu akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk berhasil, kecuali mereka mendapat bantuan dari luar. Mengingat hal itu, mustahil dia bisa berhasil hanya dalam beberapa jam. Tubuhnya terasa sakit sekali, Bai Xiaochun akhirnya meregangkan badan, dan hendak pergi mencuci muka ketika, tiba-tiba, dia mendengar keributan di luar. Dia menjulurkan kepalanya keluar jendela dan langsung melihat seorang pemuda berwajah pucat berdiri di pintu halaman utama offense. Dia tampak marah. Aku Su Baochai. Siapapun yang mengambil tempatku di sini, enyahlah dari sini sekarang juga. 1. Situasi ini cukup lucu karena, membawa wajan hitam di punggung, adalah ungkapan yang berarti, dijadikan kambing hitam, atau, disalahkan secara tidak adil. Berikut adalah sedikit gambar klip yang saya temukan di internet Tiongkok yang menggambarkan ungkapan tersebut. Gerakan Bai Xiaochun yang menjulurkan kepalanya keluar jendela seketika menarik perhatian pemuda berwajah pucat itu. Dengan marah, dia berteriak, jadi kaulah orang yang mengambil tempatku. Bai Xiaochun sudah terlambat untuk menenggelamkan kepalanya kembali ke jendela. Dia segera memasang ekspresi polos di wajahnya dan berkata, tidak, bukan aku. Pembohong. Kau kurus dan pendek sekali, jelas sekali kau pendatang baru di sini. Su Baochai mengepalkan tangannya dan menatap Bai Xiaochun dengan marah. Dia sangat marah hingga tampak seperti akan meledak kapan saja. Merasa sangat diperlakukan tidak adil, Bai Xiaochun berbisik, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak peduli. 3 hari lagi di lereng selatan sekte, kau dan aku akan bertarung sampai mati. Jika kau menang, maka aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Jika kau kalah, maka aku akan mendapatkan tempatku kembali. Su Baochai memasukkan tangannya ke dalam jubahnya dan mengeluarkan sebuah pemberitahuan berlumuran darah, yang kemudian dilemparkannya ke ambang jendela Bai Xiaochun. Pemberitahuan itu dipenuhi dengan banyak sekali versi karakter, mati, semuanya ditulis dengan darah. Bai Xiaochun menatap semua karakter, mati, dan tak bisa mengabaikan niat membunuh yang terpancar darinya. Hatinya terasa dingin. Kemudian dia teringat bahwa Su Baochai baru saja menyebutkan, pertarungan sampai mati, dan dia tersentak. Kakak, ini bukan masalah besar. Kenapa kau harus menggunakan darahmu sendiri untuk menciptakan begitu banyak karakter? Bukankah itu, sakit? Bukan masalah besar. Su Baochai meraung, menggertakkan giginya. Aku sudah hidup hemat selama berabad-abad. Aku menabung batu spiritual selama 7 tahun. 7 tahun, kau dengar aku. Hanya dengan begitu aku mampu menyuap pengawal kehormatan untuk mendapatkan tempat di tungku. Lalu kau memutuskan untuk ikut campur. Permusuhan ini tidak akan pernah berdamai. 3 hari lagi adalah hari kematianmu. Kurasa aku akan menolak, kata Bai Xiaochun, mengambil surat pemberitahuan berlumuran darah itu dengan hati-hati di antara ibu jari dan jari telunjuknya, lalu melemparkannya keluar jendela. Kau! Teriak Su Baochai dengan marah. Tiba-tiba, ia merasakan tanah bergetar, dan ia menyadari ada sebongkah daging besar berdiri di sampingnya. Sulit untuk mengatakan berapa lama si gemuk Zhang telah berdiri di sana, tetapi di sanalah dia, di samping, dengan dingin mengamati Su Baochai. Si gendut ke-9, katanya, sambil menunjuk Bai Xiaochun, kau bertugas mencuci piring bersama kakak kedua. Kemudian dia menoleh ke Su Baochai. Sedangkan kau, berhenti membuat keributan. Pergi dari sini. Dia mengayunkan sendok sayurnya ke udara dengan mengancam, menyebabkan hembusan angin tiba-tiba muncul. Wajah Su Baochai muram, dan dia mundur beberapa langkah. Dia ingin terus berdebat, tetapi melihat tatapan tidak sabar di wajah Zhang si gendut, dia melirik Bai Xiaochun dengan penuh kebencian, lalu pergi dengan langkah menghentak. Saat Bai Xiaochun memikirkannya, dia menyadari bahwa mengingat tatapan jahat yang diberikan Su Baochai kepadanya, dia pasti akan muncul lagi suatu saat nanti. Oleh karena itu, hal terbaik yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah tetap berada di dalam oven. Kemungkinan besar, Su Baochai tidak akan berani kembali ke sana dan membuat masalah. Hari-hari berlalu. Bai Xiaochun perlahan terbiasa bekerja di tungku pada siang hari, dan berlatih seni pengendalian kuali ki ungu pada malam hari. Namun, kemajuannya lambat. Akhirnya ia mencapai titik di mana ia bisa bertahan selama 4 tarikan napas, tetapi tidak lebih, membuatnya sangat frustrasi. Pada suatu malam di tengah sesi kultivasinya, dia tiba-tiba mendengar keributan besar di antara para kakak tua yang gemuk. Tutup gerbangnya, tutup gerbangnya. Cepat, Huang si gemuk kedua, tutup gerbang itu. Hei si gendut ketiga, periksa dan lihat apakah ada yang memata-matai kita. Cepat. Bai Xiaochun berkedip kaget.
Setelah belajar dari kesalahannya sebelumnya, dia menghindari jendela dan mengintip melalui celah di pintu. Yang dilihatnya adalah sekelompok orang gemuk yang berkerumun di halaman begitu cepat hingga hampir terbang. Beberapa saat kemudian, gerbang utama menuju offense tertutup rapat. Lebih jauh lagi, entah mengapa, kabut tipis muncul, membuat para makhluk gemuk itu tampak lebih misterius dari sebelumnya. Bai Xiaochun mengamati pemandangan yang terjadi. Para pria gemuk itu kini bergegas menuju sebuah gubuk beratap jerami. Meskipun berkabut tebal, Bai Xiaochun dapat melihat dengan jelas sosok Zhang Si gemuk yang gagah, dan ia tampak sedang berbicara dengan yang lain. Seluruh pemandangan itu sangat aneh, sehingga Bai Xiaochun mulai menjauh dari pintu untuk berpura-pura tidak melihat apapun. Namun, tepat pada saat itulah suara si gendut Zhang menggema, "Si gendut ke-9, aku tahu kau sedang mengawasi. Keluarlah." Meskipun dia tidak berbicara terlalu keras, suaranya langsung menekan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, lalu perlahan berjalan keluar pintu, memasang ekspresi polos layaknya seseorang yang bahkan tidak mampu menyakiti seekor lalat pun. Begitu dia mendekati kelompok orang-orang gemuk itu, si gemuk besar Zhang meraihnya dan menariknya untuk berdiri di antara mereka. Hampir seketika, Bai Xiaochun mencium aroma unik, sesuatu yang langsung menyebabkan perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia melihat sekeliling ke arah yang lain, dan melihat bahwa mereka semua memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Entah mengapa, dia juga merasa bersemangat. Saat itulah dia menyadari bahwa Zhang si gemuk besar sedang memegang jamur ajaib di tangannya. Ukurannya kira-kira sebesar tangan bayi, dan setransparan kristal. Hanya dengan sekali pandang, siapapun dapat mengetahui bahwa itu bukanlah benda biasa. Zhang si gendut menatap Bai Xiaochun, lalu mengulurkan jamur dan berkata dengan kasar, "Ayo, adik junior ke-9, gigitlah." Jawab Bai Xiaochun sambil mengamati jamur ajaib itu. Kemudian dia melihat sekeliling ke arah para kakak tua yang gemuk dan ragu-ragu. Zhang si gemuk langsung merasa kesal. Dari raut wajahnya, jika Bai Xiaochun tidak memakan jamur itu, mereka berdua akan menjadi musuh. Bukan hanya dia. Huang si gendut kedua, Hei si gendut ketiga, dan semua yang lain semuanya menatap Bai Xiaochun dengan tajam. Bai Xiaochun menelan ludah. Bahkan dalam mimpi terliarnya sekalipun, dia tidak pernah membayangkan dirinya berada dalam situasi di mana orang-orang akan marah besar jika dia tidak menggigit jamur ajaib yang tak ternilai harganya, seolah-olah itu hanyalah sepotong kaki ayam. Namun, itulah yang terjadi tepat di depan matanya. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang saat ia menggertakkan giginya dan menerima jamur ajaib itu. Akhirnya, ia membuka mulutnya dan menggigitnya dengan rakus. Jamur itu langsung larut di mulutnya, menyebabkan sensasi luar biasa memenuhi tubuhnya, sesuatu yang berkali-kali lebih intens daripada yang ia alami beberapa saat sebelumnya hanya dengan mencium aromanya. Hampir seketika, wajahnya memerah. Bagus sekali. Tetua Sun meminta agar kita menggunakan jamur ajaib berusia 100 tahun ini dalam sup. Jika kita semua mencicipinya, maka kita harus berjuang bersama. Zhang si gemuk besar tampak sangat puas saat membuka mulutnya dan menggigit sedikit. Kemudian dia melemparkan jamur itu ke si gemuk berikutnya, dan tak lama kemudian, mereka semua mengunyah daging jamur. Sekarang setelah mereka semua mengunyah bersama, kelompok itu tersenyum pada Bai Xiaochun seolah-olah dia sekarang adalah salah satu dari mereka. Bai Xiaochun terkekeh saat menyadari bahwa semua orang ini pada dasarnya adalah rekan kejahatan. Terlebih lagi, mengingat mereka menjadi sangat gemuk dengan cara ini, mungkin tidak berbahaya untuk bergabung dengan mereka. Tidak heran Su Baochai telah memberinya surat tantangan dengan kata, "Mati" tertulis di atasnya berkali-kali. "Kakak," kata Bai Xiaochun, "jamur ajaib itu enak sekali. Rasanya seluruh tubuhku terbakar." Dia menjilat bibirnya dan menatap Zhang si gemuk dengan tidak sabar. Sebagai respons, mata Zhang si gendut mulai bersinar terang. Dengan tawa riang, dia dengan flamboyan mencabuti bunga sealwat, yang kemudian dia berikan kepada Bai Xiaochun. "Nah, lihatkan betapa menakjubkannya offense ini, adikku. Aku tidak berbohong. Baiklah, makanlah. Makan sampai kenyang." Mata Bai Xiaochun mulai berbinar saat dia menggigitnya dengan lahap. Kemudian, Zhang si gemuk besar mengeluarkan semacam bahan berharga alami, sesuatu yang tampak seperti permata emas, yang memancarkan aroma harum. Bai Xiaochun tidak perlu dibujuk oleh si gemuk Zhang. Dia segera menggigitnya dan menelannya. Rasa asamnya memenuhi dirinya dengan sensasi yang luar biasa. Setelah itu, si gemuk Zhang mengeluarkan buah roh merah yang sangat manis. Muncul lebih banyak barang. Jamur ajaib, berbagai bahan obat, buah roh, dan barang berharga lainnya. Bai Xiaochun memakan semuanya, begitu pula para gemuk lainnya. Dia makan begitu banyak sehingga kepalanya segera berputar. Dia hampir merasa mabuk, tubuhnya panas dan terbakar hingga uap putih mengepul dari atas kepalanya. Dia sudah merasa segemuk bola. Semakin banyak dia makan, semakin ramah Zhang si gemuk dan yang lainnya memandanginya. Pada akhirnya, mereka menepuk perut mereka dan tertawa terbahak-bahak, dan mereka semua benar-benar tampak seperti rekan dalam kejahatan. Dengan kepala pusing, Bai Xiaochun merentangkan tangan dan kakinya. Tangannya mendarat di perut besar Zhang si gendut, dan kakinya mendarat di samping. Dia mulai tertawa bersama yang lain. Departemen pelayan lain akan rela melakukan apa saja untuk memasukkan salah satu dari mereka ke sekte luar. Tapi kita akan berjuang mati-matian untuk memastikan kita tetap di luar. Siapa yang mau pergi ke sana?
Apa hebatnya sekte luar, Si gemuk Zhang terdengar sangat bangga akan hal ini. Setelah selesai berbicara, ia mengeluarkan akar ginseng. Akar itu sendiri memiliki banyak sekali lingkaran penuaan yang samar-samar terlihat, dan ditutupi oleh banyak akar kecil. Jelas, akar ginseng ini sangat tua. Adik junior ke-9, basis kultivasi kita semua cukup kuat sehingga kita bisa menjadi murid sekte luar sejak lama. Namun, kita lebih suka menyembunyikan tingkat kultivasi kita yang sebenarnya. Lihat, ada murid sekte luar yang rela membunuh demi mendapatkan satu gigitan akar ginseng berusia 100 tahun seperti ini. Apakah kita terlihat takut? Zhang Si gemuk besar kemudian memetik sebatang akar kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyah, dan menelannya. Lalu dia menyerahkan akar ginseng itu kepada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun kekenyangan sampai hampir tak bisa melihat dengan jelas. Kakak, aku sudah kenyang. Aku benar-benar tak bisa makan seteguk pun lagi. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Zhang Si gendut memetik sebatang akar dan memasukkannya ke dalam mulut Bai Xiaochun. Adik junior ke-9, kau terlalu kurus, sangat kurus sampai-sampai para gadis di sekte tidak akan menyukaimu. Di sekte kita, mereka menyukai pria seperti kita, kakak, tegap dan berisi. Ayo, makan. Zhang Si gemuk besar bersendawa keras. Kemudian dia mengambil setumpuk mangkuk kosong, sambil menunjuk kedua gulungan yang tergantung di kedua sisi gubuk jerami di dekatnya, yang di atasnya tertulis sebuah bait. Lihat, kita punya pepatah di sini yang berbunyi, aku lebih memilih mati kelaparan di tungku daripada berjuang menaiki tangga di sekte luar. Bai Xiaochun melihat bait puisi itu dan berkata, ya, tentu saja. Kita semua ingin mati kelaparan di sini. Ya, mati kelaparan. Lalu dia menepuk perutnya dan bersendawa. Mendengar itu, Zhang Si gemuk dan yang lainnya mulai tertawa. Mereka semua semakin menganggap Bai Xiaochun menawan. Hari ini adalah hari yang hebat, kata Zhang Si gemuk besar. Adik junior ke-9, aku punya sesuatu yang penting untuk kukatakan padamu. Kita punya cara-cara tertentu dalam melakukan sesuatu di sini di Tungku, dan agar bisa menyesuaikan diri, kau perlu menghafal sebuah mnemonik tertentu. Perhatikan baik-baik. Buah-buahan dan rempah-rempah yang bersifat magis. Gigit bagian tepinya tetapi jangan makan batangnya. Iris daging tipis-tipis jika ada yang perlu dipotong. Sedangkan untuk tulang, sisakan sedikit dagingnya. Bubur roh. Encerkan dengan air sampai encer. Anggur berkualitas. Setengah cangkir saja sudah cukup untukmu. 6 baris ini disusun setelah bertahun-tahun penderitaan generasi sebelumnya. Jika kalian makan dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, maka kalian dijamin aman. Baiklah, mari kita akhiri malam ini. Tidurlah semuanya, camilan tengah malam hari ini sudah selesai. Murid sekte luar masih menunggu sup mereka. Sambil berbicara, Zhang Si gemuk besar mulai mengisi mangkuk-mangkuk kosong dengan bubur nasi. Kepala Bai Xiaochun berputar, dan dia tidak bisa berhenti memikirkan 6 baris kebenaran yang baru saja diceritakan kepadanya. Dia menatap Zhang Si gemuk dan yang lainnya yang sedang mengisi mangkuk, bersendawa, lalu berjongkok untuk memeriksa mangkuk-mangkuk itu sendiri. Kemudian, bibirnya membentuk senyum. Kakak-kakak, mangkuk-mangkuk ini terlalu bagus. Zhang Si gemuk besar dan yang lainnya menatapnya dengan ekspresi aneh. Dengan penampilan yang menawan seperti biasanya, dia terkekeh dan berkata, sekilas, mangkuk-mangkuk ini tidak terlihat besar, tetapi sebenarnya bisa menampung banyak makanan. Mengapa kita tidak membuatnya terlihat besar, tetapi menampung lebih sedikit makanan? Misalnya, kita bisa membuat bagian bawah mangkuknya lebih tebal. Zhang Si gemuk besar menatap dengan kaget, seolah-olah baru saja disambar petir. Lipatan lemaknya kemudian mulai bergetar, dan matanya mulai bersinar terang. Para gemuk lainnya mulai terengah-engah, dan lemak mereka juga mulai bergetar. Tiba-tiba terdengar suara tamparan keras saat Zhang Si gendut menamparkan pahanya. Kemudian dia menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ya. Itu ide yang layak diwariskan. Generasi mendatang di Offense akan mendapatkan manfaat dari ini. Adik junior ke-9, aku tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang menawan sepertimu ternyata secerdik ini. Hahaha. Kau memang ditakdirkan untuk menjadi bagian dari Offense. Semua orang dalam suasana hati yang gembira, dan sangat senang dengan Bai Xiaochun. Dia tidak hanya sangat menawan, tetapi tampaknya juga memiliki banyak ide cerdik. Zhang Si gemuk memutuskan bahwa hadiah pantas diberikan, dan menyelipkan sebutir beras spiritual ke tangan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tertawa riang sambil terhuyung-huyung kembali ke kamarnya. Sebelum sempat naik ke tempat tidur, semua energi spiritual yang telah diserapnya dengan memakan berbagai bahan berharga tiba-tiba meledak di dalam dirinya. Kepalanya berputar, dan dia jatuh tersungkur ke lantai, di mana dia langsung mulai mendengkur. Ia tidur nyenyak sepanjang malam. Keesokan paginya saat fajar, ketika ia membuka matanya, matanya bersinar terang. Ia melihat ke bawah dan mendapati dirinya lebih gemuk daripada hari sebelumnya. Lebih parah lagi, kulitnya tertutup lapisan kotoran yang lengket. Ketika ia bergegas keluar untuk membersihkan diri, si gemuk Zhang dan yang lainnya sedang menyiapkan sarapan untuk murid-murid sekte. Ketika mereka melihat penampilan Bai Xiaochun yang lusuh, mereka mulai tertawa. Adik junior ke-9, semua kotoran itu berasal dari najis dalam tubuhmu. Setelah kau menyingkirkannya, akan jauh lebih mudah bagimu untuk berlatih kultivasi. Istirahatlah beberapa hari, toh kami tidak membutuhkan bantuanmu. Dalam beberapa hari kau bisa mulai berlatih lagi.
Jangan lupakan butir beras spiritual itu. Habiskan cepat sebelum basi. Tentu saja, jawab Bai Xiaochun. Merasa cukup bersemangat, ia kembali ke kamarnya dan mengambil wajan berbentuk kura-kura dari kompor. Setelah mengisinya dengan air dari kamar mandi, ia kembali dan meletakkannya kembali di atas kompor. Kemudian ia mengeluarkan butir beras spiritual untuk memeriksanya. Ukurannya kira-kira sebesar ibu jarinya, tampak seperti kristal, dan harum aromanya. Jika para dewa memakan makanan ini, pasti rasanya luar biasa. Sambil mendesah, dia melemparkan beberapa potong kayu ke dalam tungku, lalu menyalakan api. Dia langsung dihantam semburan panas, yang membuatnya mundur sambil berkedip cemas. Kemudian dia menatap api dan mendecakkan lidah. Itu bukan api biasa. Api itu menyala lebih cepat dan juga membakar jauh lebih panas daripada api di desa. Setelah melihat kembali kayu-kayu yang terbakar di dalam api, ia menyadari bahwa itu bukan potongan kayu biasa. Saat itu, api mulai menyala lebih panas dari sebelumnya, dan Bai Xiaochun menyaksikan dengan takjub ketika salah satu ukiran di bagian belakang wajan tempurung kura-kura mulai menyala, dimulai dari bagian yang tampak seperti ekor tempurung kura-kura dan berakhir di tempat kepala seharusnya berada. Tak lama kemudian, seluruh ukiran bersinar terang. Bai Xiaochun menatap dengan takjub, lalu menepuk pahanya. Aku sudah tahu. Ini pasti semacam harta karun. Ini jelas jauh lebih baik daripada wajan kakak sulung. Dengan keyakinan yang lebih besar dari sebelumnya bahwa wajan ini adalah sesuatu yang luar biasa, Bai Xiaochun dengan cepat melemparkan butir beras spiritual ke dalam air. Kemudian dia duduk di samping dengan gulungan bambu seni pengendalian kuali Qi ungu. Meniru gerakan dan teknik pernapasan yang digambarkan pada gambar pertama, dia mulai berlatih. Ia baru saja memulai ketika, tiba-tiba, matanya membelalak. Postur yang begitu sulit dipertahankan sehari sebelumnya, kini jauh lebih mudah dilakukan. Bahkan, ia merasa sangat nyaman, tanpa sedikit pun rasa canggung. Selain itu, teknik pernapasan tersebut tidak lagi membuatnya merasa seperti tercekik. Sebaliknya, ia merasakan sensasi yang sangat menyenangkan. Selain itu, dia sangat yakin bahwa sebelum hari ini dia hanya mampu mempertahankan posisi tersebut selama sekitar 3 atau 4 tarikan napas, tetapi kali ini, setelah 7 atau 8 tarikan napas, dia tidak merasakan sedikit pun rasa sakit atau ketidaknyamanan. Menahan kegembiraannya, Bai Xiaochun dengan tenang melanjutkan hingga 30 tarikan napas berlalu. Tepat ketika dia akhirnya mulai merasa lemah dan tidak nyaman, seberkas Qi tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Qi itu sangat dingin, dan berputar dengan cepat. Sebelum sempat melingkar penuh di dalam tubuhnya, Qi itu menghilang. Namun, Bai Xiaochun sangat gembira sehingga dia melompat berdiri. Qi, hahaha. Akhirnya Qi muncul. Dengan penuh kegembiraan, dia mulai mondar-mandir di kamarnya. Dia segera menyimpulkan bahwa itu pasti ada hubungannya dengan semua bahan berharga yang telah dia konsumsi semalam. Tiba-tiba dia berharap dia makan lebih banyak. Tidak heran kakak Zhang lebih memilih mati kelaparan di tungku daripada mendaki tangga di sekte luar. Bahkan murid sekte luar pun tidak akan memiliki kesempatan seperti ini. Duduk dengan cemas, dia sekali lagi mulai berlatih kultivasi. Kali ini, ia mampu mempertahankan postur dan pernapasan selama 60 tarikan napas penuh. Pada saat itu, aliran Qi muncul dalam dirinya, hampir seperti tetesan, yang dengan cepat beredar ke seluruh tubuhnya. Karena pernah mengalaminya sekali sebelumnya, dia sudah siap, dan mulai mengarahkan Qi melalui jalur tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh gambar pertama dalam gulungan bambu. Tak lama kemudian, Qi mengalir melalui tubuhnya sesuai keinginannya. Ia mempertahankan postur dan gerakan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi pertama, dan saat melakukannya, ia dapat merasakan aliran hawa dingin muncul dari berbagai bagian tubuhnya, hampir seperti tetesan air, yang menyatu dengan aliran Qi, menyebabkan aliran tersebut semakin membesar. Pada akhirnya, itu seperti aliran kecil yang mengalir dalam siklus terus-menerus. Getaran menjalarinya, dan seolah-olah lapisan kabut tiba-tiba tersingkap dari pikirannya. Suara gemuruh bergema dari tubuhnya. Tiba-tiba ia merasa lebih ringan dan lebih lincah dari sebelumnya. Pada saat yang sama, gumpalan kotoran keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya. Berbeda dengan sebelumnya, aliran Qi di dalam dirinya tidak lenyap, melainkan tetap ada, beredar di seluruh tubuhnya. Bai Xiaochun membuka matanya, dan matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Pikirannya bahkan tampak bergerak sedikit lebih cepat dan tubuhnya terasa lebih ringan dan gesit. Sebuah wadah Qi permanen, pikirnya dengan gembira. Itu pertanda bahwa aku telah berhasil mengkultivasi tingkat pertama seni pengendalian kuali Qi ungu. Itu juga berarti aku telah mencapai, tingkat pertama kondensasi Qi. Bai Xiaochun sangat gembira, dan segera berlari ke kamar mandi. Ketika Zhang Si Gemuk dan yang lainnya melihatnya, mereka saling bertukar pandangan penuh arti. Meskipun mereka sedikit terkejut bahwa Bai Xiaochun telah mencapai level pertama begitu cepat, mereka semua tahu mengapa hal itu terjadi. Setelah kembali ke kamarnya, Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam, lalu mulai mempelajari gulungan bambu itu dengan lebih teliti. Setelah menguasai tingkat pertama seni pengendalian kuali Qi ungu, aku seharusnya bisa mengendalikan benda-benda fisik. Wow, ini pada dasarnya adalah teknik sihir abadi. Aku seharusnya bisa menembakkan benda-benda ke udara. Dengan mata berbinar, dia mengikuti instruksi yang tertulis dalam gulungan itu, menggerakkan kedua tangannya bersamaan dengan cara khusus untuk melakukan mantra. Kemudian, dia melambaikan jarinya ke meja di dekatnya.
Seketika, aliran energi di dalam dirinya melonjak seperti kuda liar yang berontak, melaju menuju jari telunjuk kanannya dan kemudian keluar melalui ujung jarinya. Benda itu berubah menjadi semacam benang tak terlihat, yang kemudian menempel pada meja di dekatnya. Namun, hampir segera setelah mencapai meja, sambungannya menjadi tidak stabil, dan benang itu hancur. Wajah Bai Xiaochun memucat. Setelah beberapa saat menenangkan diri, ia meninjau kembali apa yang baru saja dilakukannya, lalu memutuskan untuk menyerah memindahkan meja. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan pedang kayu dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Ia tidak yakin terbuat dari jenis kayu apa pedang itu, tetapi meskipun jauh lebih ringan daripada meja, pedang itu tetap terasa sangat berat. Ia mengacungkan jarinya ke arah pedang itu, dan pedang kayu itu berkedut, lalu perlahan melayang 1 inci ke udara sebelum jatuh kembali ke meja. Bai Xiaochun sama sekali tidak patah semangat. Setelah beberapa kali mencoba dengan penuh semangat, ia berhasil membuat pedang itu melayang semakin tinggi. Tak lama kemudian, tingginya mencapai 10 inci, lalu 20, kemudian 30. Saat senja tiba, ia bisa membuat pedang kayu itu terbang lurus. Meskipun tidak terlalu cepat, dan ia tidak bisa membuatnya berbelok dengan sempurna, pedang itu tidak akan jatuh semudah saat ia pertama kali berlatih. Mulai sekarang, aku, Bai Xiaochun, adalah seorang abadi. Ia berdiri dengan bangga, meletakkan tangan kirinya di belakang punggung, lalu melambaikan tangan kanannya, menyebabkan pedang kayu itu terbang tak stabil bola-balik di kamarnya. Akhirnya, ki-nya mulai tidak stabil, jadi dia menyimpan pedang kayu itu dan melanjutkan latihan kultivasi. Kemudian, dia mencium aroma harum yang berasal dari wajan, membuatnya mengangkat kepala dan menghirup dalam-dalam. Tiba-tiba merasa sangat lapar, dia menyadari bahwa dia telah sibuk berkultivasi sepanjang hari, dan benar-benar lupa tentang nasi spiritual yang mendidih di dalam wajan. Dia segera berjalan mendekat dan membuka tutupnya untuk melihat ke dalam. Begitu dia melakukannya, aroma beras spiritual yang kuat dan harum langsung tercium. Lebih jauh lagi, pada suatu titik selama proses tersebut, sebuah desain perak yang cemerlang dan bercahaya muncul di permukaan beras. Desain itu terlihat jelas, dan ketika Bai Xiaochun melihatnya lebih dekat, dia tiba-tiba merasa tenggelam dalam cahaya. Namun, setelah beberapa saat, desain itu mulai memudar. Dia menyipitkan matanya, dan setelah berpikir sejenak, mengambil butir beras spiritual itu dan memegangnya di tangannya untuk melihatnya lebih dekat. Desain itu terlihat sangat familiar. Matanya berkedip dengan kilatan berpikir. Dia menundukkan kepala untuk melihat ke bawah kompor, dan melihat bahwa api sudah lama padam. Potongan-potongan kayu itu sekarang hanya berupa abu, dan desain pada wajan itu sekali lagi memudar. Namun, dia masih bisa memastikan bahwa desain perak pada butir beras itu sama dengan desain yang ada di bagian belakang wajan. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelidikan desain tersebut, dan untuk berjaga-jaga, memilih untuk tidak memakan nasi itu untuk sementara waktu. Sebagai gantinya, dia memasukkannya ke dalam tasnya, duduk di sana sejenak untuk merenung, lalu meninggalkan gubuknya untuk membantu Zhang si gemuk dan yang lainnya. Tak lama kemudian, setengah bulan telah berlalu. Kemajuan kultivasi Bai Xiaochun kembali melambat. Namun, setelah beberapa penyelidikan diam-diam, dia mengetahui bahwa desain perak tidak pernah muncul pada nasi spiritual saat dimasak. Rasa ingin tahunya jelas telah terpicu. Semakin banyak yang dia pelajari tentangnya, semakin tampak bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang butir beras tertentu ini, belum lagi wajannya, yang tampak lebih aneh lagi. Beberapa hari kemudian, Hei si gemuk ketiga meninggalkan oven untuk membeli persediaan, memberi Bai Xiaochun kesempatan sempurna untuk menyelinap ke ruang 4 lautan, tempat para pelayan bisa mendapatkan informasi umum tentang kultivasi. Dalam perjalanan kembali ke gubuknya, ia berusaha sekuat tenaga menyembunyikan kegembiraan yang memenuhi hatinya. Setelah menutup pintu di belakangnya, ia segera mengeluarkan butir beras spiritual dan mempelajari ukiran perak tersebut. Perlahan, ekspresi tak percaya muncul di wajahnya. Ketika para dewa berlatih kultivasi, ada 3 keterampilan yang tidak bisa mereka abaikan. Yang pertama adalah meracik obat, yang kedua adalah menempa peralatan, dan yang ketiga adalah meningkatkan kekuatan spiritual. Bai Xiaochun teringat kembali pada gambar-gambar yang ia temukan saat menelusuri catatan kuno di ruang 4 lautan. Salah satunya sangat mirip dengan desain perak yang kini terlihat pada butir beras tersebut. Peningkatan spiritual. Setelah beberapa saat, dia menarik napas panjang dan dalam. Peningkatan kekuatan spiritual adalah teknik khusus di mana energi langit dan bumi dipaksa masuk ke dalam objek fisik. Ini adalah jenis sihir yang pada dasarnya menggantikan fungsi alami alam, sebuah teknik yang dapat digunakan pada pil obat, dupa, atau benda-benda magis. Sayangnya, hal itu dilarang oleh langit dan bumi, sehingga tingkat keberhasilannya terbatas. Keberhasilan akan membuat benda tersebut jauh lebih ampuh. Kegagalan akan mengakibatkan energi spiritual benda tersebut menjadi sama sekali tidak berguna. Hal yang paling mengejutkan tentang peningkatan spiritual adalah bahwa hal itu dapat dilakukan berulang kali. Setiap keberhasilan meningkatkan efek peningkatan spiritual hingga 10 kali lipat, yang menyebabkan transformasi dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Tentu saja, semakin berharga barang tersebut sejak awal, semakin mengerikan pula konsekuensi dari keberhasilannya. Tidak mengherankan, peluang keberhasilan menurun dengan setiap peningkatan. Bahkan, setelah titik tertentu, beberapa Grandmaster peningkatan spiritual pun tidak berani melangkah lebih jauh.
Lagi pula, konsekuensi kegagalan dalam kasus tersebut akan sulit diterima. Catatan kuno mengatakan bahwa harta penjaga sekte aliran roh adalah sebuah benda yang entah bagaimana telah ditingkatkan 10 kali lipat melalui peningkatan spiritual. Pedang tanduk langit. Tenggorokan Bai Xiaochun terasa kering. Matanya berbinar-binar karena tak percaya dan bingung, ia menelan ludah dan menatap wajan berbentuk kura-kura itu. Ada 10 garis hiasan samar di bagian belakangnya, dan ketika ia melihatnya, jantungnya mulai berdetak sangat kencang hingga terasa seperti akan meledak dari dadanya. Saat ini, dia yakin bahwa desain yang muncul pada nasi spiritual itu adalah tanda peningkatan kekuatan spiritual. Terlebih lagi, sumber desain itu tidak lain adalah wajannya. Setelah ragu sejenak, dia menggertakkan giginya. Jika dia tidak mengungkap misteri ini, dia tidak akan bisa tidur. Dia tahu pasti bahwa wajan ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan karena itu, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui rahasianya. Dia menunggu hingga larut malam, lalu dengan sangat hati-hati mengendap-endap ke arah wajan. Setelah menarik napas dalam-dalam dan berusaha untuk tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika dia gagal, dia mengeluarkan pedang kayunya dan melemparkannya ke dalam wajan, sama seperti saat dia melemparkan sebutir beras tadi. Setelah menunggu yang terasa seperti selamanya, tidak ada hal aneh yang terjadi. Bai Xiaochun memandang dengan saksama pola-pola pada wajan kura-kura itu, lalu menatap ke dalam tungku. Tidak ada yang tersisa dari kayu bakar selain abu, jadi dia pergi, dan kembali beberapa menit kemudian dengan membawa kayu bakar lagi. Kayu bakar untuk keperluan pribadi tidak begitu umum di Offense, jadi dia terpaksa pergi mencari Big Fatty Zhang untuk mengajukan permintaan khusus agar mendapatkan lebih banyak kayu bakar. Setelah menyalakan api, Bai Xiaochun sekali lagi memfokuskan perhatiannya pada desain pertama di wajan kura-kura. Saat kayu terbakar, desain itu menyala. Jantung Bai Xiaochun mulai berdebar kencang karena kegembiraan, dan kemudian tiba-tiba, pedang kayu itu mulai bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan. Dia mundur beberapa langkah, setelah itu cahaya perlahan memudar, dan sensasi menusuk mulai keluar dari dalam wajan. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati mendekati wajan. Pedang kayu itu, seperti butiran beras spiritual, kini memiliki desain perak terang di atasnya, yang secara bertahap memudar menjadi warna perak gelap. Pedang itu tampak berbeda dari sebelumnya. Meskipun masih terbuat dari kayu, kini pedang itu tampak lebih seperti terbuat dari logam. Mata Bai Xiaochun berbinar saat ia dengan hati-hati mengeluarkan pedang itu dari wajan. Pedang itu terasa lebih berat, dan juga memancarkan aura dingin. Berhasil. Peningkatan kekuatan spiritual pertamaku pada pedang kayu ini berhasil. Bai Xiaochun membelai pedang itu dengan gembira, lalu melirik wajan dan mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membiarkannya saja di tempatnya. Semakin dia memperlakukannya seperti barang biasa, semakin kecil kemungkinan orang akan memperhatikannya. Adapun nasi roh itu, dia memutuskan untuk memakannya sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Dia juga akan berhati-hati agar tidak ada yang melihat pedang kayu itu. Sebagai tindakan pencegahan tambahan, dia terpikir untuk mengecat ulang desain yang bercahaya itu. Akhirnya, dia merapikan kamarnya, lalu berjalan keluar dengan santai, seolah-olah tidak ada hal aneh yang terjadi. Selama beberapa hari berikutnya, dia mengumpulkan berbagai bahan cair dari tungku yang dia gunakan untuk mengecat pedang, membuatnya cerah dan berwarna-warni, meskipun agak kurang menarik. Yang terpenting adalah desain spiritualnya tertutupi dengan cukup baik sehingga tidak terlihat jelas. Pada akhirnya, Bai Xiaochun mengangguk puas. Seiring berjalannya waktu, Bai Xiaochun menjadi senyaman ikan di dalam air dengan kehidupan di tungku. Dia dengan cepat berbaur dengan kakak-kakak tertua lainnya, dan juga menjadi terbiasa dengan pekerjaan yang dilakukan di sana. Dia segera menyadari bahwa berbagai jenis api diperlukan untuk memasak berbagai makanan spiritual. Bahkan, berbagai jenis api tersebut digambarkan berdasarkan warnanya. Ada api satu warna, api dua warna, dan sebagainya. Kayu yang dia gunakan sebelumnya untuk memanaskan wajan kura-kura adalah kayu bakar satu warna. Zhang Si gendut mulai sangat menyayangi Bai Xiaochun, dan merawatnya dengan penuh perhatian. Terlebih lagi, seperti yang telah ia katakan, setelah beberapa bulan berlalu, Bai Xiaochun mulai bertambah berat badan. Dia bukan lagi anak kurus seperti saat pertama kali bergabung dengan sekte itu. Dia lebih gemuk, tetapi pada saat yang sama, kulitnya juga lebih cerah dan bersih dari sebelumnya. Dia juga tampak lebih tidak berbahaya dari sebelumnya, dan jelas telah mencapai titik di mana dia pantas menyandang gelar Bai Si Gemuk ke-9. Dia juga beberapa kali mengalami pengaturan waktu makan camilan khusus. Namun, yang membuat Bai Xiaochun sangat frustrasi adalah, meskipun berat badannya bertambah, kultivasinya tampaknya berkembang selambat sebelumnya. Akhirnya, dia berhenti mengkhawatirkan hal itu dan menghabiskan sebagian besar waktunya makan dan minum bersama kakak-kakaknya. Hidup terasa menyenangkan. Seiring berjalannya bulan, dia mendengar sedikit gosip tentang kejadian-kejadian terkini di sekte aliran roh. Selain itu, Zhang Si gemuk besar mengajarinya lebih banyak tentang sekte secara umum. Dia mengetahui bahwa murid-murid sekte terbagi menjadi sekte dalam dan sekte luar. Setiap pelayan yang dapat berlatih kultivasi hingga tingkat ketiga kondensasi Qi akan dapat mengikuti salah satu ujian api, yang merupakan jalur yang ada di berbagai puncak gunung di sekte tersebut. Seorang pelayan yang lulus ujian api dapat bergabung dengan puncak gunung itu sebagai murid sekte luar.
Hanya dengan menjadi murid sekte luar, seseorang dapat benar-benar menjadi bagian dari sekte aliran roh. Namun, mencapai prestasi seperti itu akan dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa, dan akan setara dengan pepatah lama tentang ikan yang melompati gerbang naga. Hanya 3 pesaing teratas dalam ujian api bulanan yang akan diterima, yang berarti bahwa jumlah orang yang dapat menjadi murid sekte luar terbatas. Pada suatu hari, si gemuk ketujuh dijadwalkan untuk pergi membeli persediaan, tetapi akhirnya sibuk dengan urusan lain. Akibatnya, si gemuk besar Zhang memanggil Bai Xiaochun dan menyuruhnya menggantikan si gemuk ketujuh. Bai Xiaochun ragu sejenak, mengingat kejadian dengan Su Baochai beberapa bulan sebelumnya. Meskipun mungkin bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, dia tidak bisa menghilangkan kecemasannya. Sebelum pergi, dia kembali ke kamarnya dan mengambil 8 pisau daging. 1. Catatan singkat tentang pisau daging. Dalam bahasa Mandarin, kata tersebut secara harfiah berarti pisau sayur, dan lebih tepat diterjemahkan sebagai pisau dapur. Namun, pisau dapur paling umum yang Anda temukan di sebagian besar rumah tangga Tiongkok adalah apa yang kita sebut pisau daging dalam bahasa Inggris. Anda dapat melihatnya dengan membuka Baidu dan melakukan pencarian gambar untuk istilah pisau sayur dalam bahasa Mandarin. Anda akan melihat beberapa pisau dapur normal dalam pencarian gambar tersebut, karena kata tersebut juga bisa berarti demikian. Namun, baik di dapur rumah maupun dapur restoran di Tiongkok, pisau daging digunakan untuk segala hal, mulai dari memotong potongan besar daging hingga mengiris sayuran tipis-tipis, seperti yang dapat Anda lihat diperagakan oleh Anthony Bourdain dan Eric Rippert dalam video ini, dan juga mengenakan 6 mantel kulit panjang. Pada saat dia selesai berpakaian, dia tampak seperti bola bundar. Namun, ia juga merasa jauh lebih aman, dan itulah yang terpenting. Hal terakhir yang dilakukannya adalah mengikat wajahnya ke punggungnya, membuatnya merasa sangat aman. Kemudian ia terlatih-tatih keluar dari offense dan menuruni gunung. Saat berjalan menyusuri jalan setapak batu kapur hijau di dalam sekte itu, ia memandang sekeliling ke arah bangunan dan halaman yang indah, dan mulai merasa lebih bangga dari sebelumnya. Waktu berlalu begitu cepat. Gumamnya sambil menyilangkan kedua tangannya di belakang punggung. Hidup bagaikan mimpi. Aku, Bai Xiaochun, baru beberapa bulan berlatih kultivasi. Namun, ketika aku mengingat kembali dunia fana dan kehidupanku di desa, air mataku berlinang. Ia berjalan dengan 8 golok daging tergantung di ikat pinggangnya, sebuah wajan di punggungnya, dan beberapa lapis pakaian, tampak seperti bola mainan yang usang. Sesekali, ia bertemu dengan pelayan lain yang meliriknya dari sudut mata mereka saat ia lewat. Bahkan ada beberapa murid perempuan yang tak kuasa menahan tawa saat melihatnya. Mereka menutup mulut dengan tangan, dan suara tawa mereka seperti lonceng perak, jernih dan merdu. Wajah Bai Xiaochun sedikit memerah, namun ia merasa semakin hebat dari sebelumnya. Sambil berdeham, ia membusungkan dada dan terus berjalan dengan santai. Sebelum waktu berlalu terlalu lama, dan bahkan sebelum dia meninggalkan distrik pelayan puncak ketiga, dia memperhatikan bahwa cukup banyak pelayan bergegas ke kejauhan, tampak sangat bersemangat. Mereka tampaknya menuju ke arah jalan yang mengarah ke puncak ketiga, tempat para murid sekte luar sering berkumpul. Semakin banyak pelayan mulai berlari ke arah itu, tampak sangat gembira. Terkejut dengan pemandangan itu, Bai Xiaochun dengan cepat menangkap seorang pelayan kurus yang kebetulan lewat. "Adik, apa yang terjadi?" tanya Bai Xiaochun dengan bingung. "Mengapa semua orang berlari ke sana?" Pemuda itu menatap dengan marah, tetapi kemudian melihat wajan hitam di punggung Bai Xiaochun, dan ekspresinya berubah menjadi iri. "Aku tidak menyadari kau berasal dari oven, kakak. Kenapa kau tidak ikut?" Dua terpilih dari sekte luar, Zhou Hong dan Zhang Yide, sedang bertarung di arena ujian api. Konon, keduanya memiliki dendam satu sama lain. Apapun yang terjadi, mereka berdua berada di tingkat ke-6 kondensasi Qi, jadi kita seharusnya bisa belajar sedikit dengan menonton mereka, dan mungkin bahkan mendapatkan pencerahan. Setelah menyelesaikan penjelasannya, pemuda itu bergegas pergi, tampaknya khawatir ketinggalan aksi apapun. Karena sangat penasaran, Bai Xiaochun bergegas mengikuti arus orang-orang yang meninggalkan distrik para pelayan dan menuju ke kaki puncak ketiga, tempat sebuah platform besar yang ditinggikan dapat terlihat. Platform itu lebarnya sekitar 3.000 meter, dan dikelilingi oleh kerumunan pelayan. Bahkan ada orang-orang yang menonton dari posisi yang lebih tinggi di gunung, semuanya mengenakan pakaian yang megah, dan jelas merupakan murid sekte luar. Dua pemuda menduduki panggung, keduanya mengenakan pakaian yang mencolok. Salah satunya memiliki bekas luka di wajahnya, yang lainnya memiliki kulit seputih giok. Keduanya saling berkelahi, menyebabkan suara dentuman menggema. Cahaya dari benda-benda magis menyelimuti mereka berdua. Melayang di depan pemuda berwajah penuh bekas luka itu adalah sebuah bendera kecil yang berkibar dengan sendirinya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengibarkannya. Bendera yang berputar-putar itu membentuk wujud harimau kabut, yang mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Pemuda berwajah hijau zamrud itu menari maju mundur sambil bertarung. Ia memiliki pedang kecil berwarna biru yang melesat di udara, meninggalkan jejak cahaya. Ketika Bai Xiaochun melihat pedang itu berterbangan, dia tersentak. Meskipun dia bisa mengendalikan pedang kayunya sendiri dengan cara yang serupa, mustahil untuk membandingkan tingkat keahliannya dengan pemuda berwajah giok itu. Yang lebih luar biasa lagi adalah bagaimana kedua pemuda itu tampaknya tidak menahan diri sama sekali.
Niat membunuh terpancar dari mereka, dan dalam waktu singkat, berbagai situasi mematikan muncul. Keduanya terluka parah, dan meskipun luka-lukanya tidak kritis, pemandangan itu tetap mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun melihat para kultivator bertarung, dan itu sangat berbeda dari yang dia bayangkan tentang bagaimana para immortal akan terlihat ketika mereka bertarung. Cara mereka menyerang satu sama lain yang kejam dan ganas membuat jantungnya berdebar kencang karena takut. Kultivasi keabadian. Bukan hanya tentang hidup selamanya. Apa maksud dari bertarung dan membunuh ini? Bagaimana jika aku akhirnya kehilangan nyawaku yang malang ini? Bai Xiaochun menelan ludah dengan gugup saat ia menyaksikan harimau kabut milik pemuda berwajah bekas luka itu menerkam dengan ganas ke arah pemuda lainnya. Sambil menyeka keringat di dahinya, Bai Xiaochun tiba-tiba menyadari bahwa dunia luar adalah tempat yang sangat berbahaya. Mungkin jauh lebih baik untuk tetap tinggal di dalam tungku tempat yang aman. Setelah sampai pada kesimpulan ini, dia mulai bergegas pergi ketika, tiba-tiba, dia mendengar seseorang meneriakkan namanya. Bai Xiaochun. Dia menoleh dan melihat penulis pemberitahuan darah itu, Su Baochai, bergegas ke arahnya, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Sebuah pedang kayu melayang di sampingnya, berkilauan dengan cahaya luar biasa yang jelas melampaui tingkat pertama kondensasi Qi. Saat pedang itu terbang, ia meninggalkan jejak cahaya di belakangnya, dan memancarkan tekanan spiritual yang dahsyat. Ketika Bai Xiaochun melihat pedang kayu itu mengarah ke arahnya, matanya membelalak, dan perasaan krisis mematikan yang hebat muncul dalam dirinya. Dia akan membunuhku, pikirnya. Seketika itu juga, dia mulai berlari ke arah berlawanan sambil berteriak, pembunuhan. Pembunuhan. Para pelayan lain di area itu semuanya mendengar, dan menoleh dengan terkejut. Teriakan itu begitu keras sehingga bahkan Zhou Hong dan Zhang Yide berhenti berkelahi. Bahkan Su Baochai pun merasa gelisah mendengar teriakan itu. Dia jelas-jelas baru saja meneriakkan nama Bai Xiaochun lalu mulai mengejarnya. Pedangnya bahkan belum menyentuh Bai Xiaochun, namun Bai Xiaochun sudah berteriak seolah-olah ditusuk berulang kali. Su Baochai sangat membenci Bai Xiaochun hingga gusinya terasa gatal. Wajahnya pucat pasi, dia berlari mengejarnya sambil berteriak, ayo, Bai Xiaochun, kau tahu cara bertarung. Kenapa kau lari? Kalau aku tahu cara bertarung, kenapa aku kabur, dasar bodoh? Aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Bunuh, bunuh. Teriakan Bai Xiaochun semakin keras saat dia melarikan diri ke arah berlawanan seperti kelinci kecil yang gemuk. Sementara itu, di sebuah bangunan yang menjulang tinggi di puncak gunung, dua orang pria sedang bermain Go. Salah satunya berusia parubaya, yang lainnya seorang pria tua. Pria parubaya itu tak lain adalah Li Qinghou. Adapun pria tua itu, ia memiliki rambut putih lebat dan kulit kemerahan. Matanya berbinar terang, dan jelas ia bukanlah orang biasa. Saat ini, ia sedang memandang ke bawah ke arah pemandangan yang terjadi di bawah sana. Sambil terkekeh, dia berkata, anak yang menarik sekali yang kau bawa kembali ke sekte ini, Qinghou. Sungguh memalukan, pemimpin sekte. Kepribadian anak itu jelas masih perlu banyak perbaikan. Merasa sakit kepala mulai menyerang, Li Qinghou meletakkan bidak permainannya di atas papan lalu menggelengkan kepalanya. Anak-anak di offense itu agak sombong, tapi anak ini cocok sekali, ejek lelaki tua itu sambil mengelus janggutnya. Bukan tugas yang mudah. Bersambung. Bab